Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Gelbi dengan NIM 66242005. Nah, di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis kolerasi. Nah, yang dimana di sini ada analisis kolerasi. Analisis kolerasi itu adalah metode statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta mengetahui arah dan kekuatan hubungan tersebut. Lalu korelasi itu tidak digunakan untuk membuktikan sebab akibat, melainkan hanya untuk melihat apakah perubahan pada suatu variabel berkualitas dengan perubahan variabel lainnya. Contohnya di sini ada harga dan loyalitas pelanggan, lalu kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, yang terakhir promosi dan keputusan pembelian. Nah, menurut saya itu analisis korelasi di sini itu adalah cara untuk melihat apakah dua hal saling berhubungan atau tidak. Nah, dari analisis ini gitu, kita bisa tahu apakah hubungan tersebut kuat atau lemah, serta apakah hubungan itu searah atau berlawanan. Tapi hasil korelasi ini tidak bisa satu variabel menjadi penyebab variabel yang lainnya, hanya untuk menunjukkan bahwa keduanya itu memiliki hubungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua variabel numerik. Metode ini digunakan apabila data memenuhi asumsi statistik sehingga hasil analisis lebih akurat. Di sini ada fungsi Pearson. Yang pertama itu mengukur keeratan hubungan, yang kedua mengetahui arah hubungan, yang ketiga menguji hubungan dua variabel numerik. Dan juga digunakannya ketika data berbentuk numerik, data berdistribusi normal, dan hubungan antar variabel bersifat linier. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus Pearson. Di sini ada R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterangan dari rumus tersebut di atas. Yang pertama yaitu R, yaitu koefisiensi korelasi. Yang kedua X, yaitu harga produk. Y, loyalitas pelanggan. N, jumlah data. Dan sigma, jumlah seluruh data. Di sini ada nilai korelasi Pearson. Nilai R 0,00 sampai 0,19 itu interpretasinya itu sangat lemah. Selanjutnya 0,20 sampai 0,39 itu lemah. 0,40 sampai 0,59 itu sedang. Selanjutnya 0,60 sampai 0,79 itu kuat. Dan terakhir 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Korelasi Spearman. Nah, yang dimana korelasi Spearman ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Nah, berdasarkan peringkat ranking, Spearman ini digunakan ketika data tidak memenuhi syarat Pearson atau menggunakan data original. Nah, fungsi Spearman ini diantaranya ada mengukur keeratan hubungan antara variabel, lalu mengetahui arah hubungan, dan digunakan pada data original. Dan yang terakhir digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Nah, digunakannya tuh ketika
datanya tuh berbentuk ranking. Nah, lalu datanya juga menggunakan skala Likert, dan yang terakhir digunakannya ketika data tidak berdistribusi normal. Baik, di slide ini saya menjelaskan tentang rumus korelasi Spearman. Korelasi Spearman digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel berdasar peringkat atau ranking. Biasanya rumus ini dipakai kalau data yang kita gunakan berbentuk ordinal atau data yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan korelasi Pearson. Dan rumusnya adalah RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N dikali kuadrat dikurang 1. Di mana R adalah nilai koefisien korelasi Spearman dan D adalah selisih ranking antara dua variabel pada setiap responden, dan ada N adalah jumlah responden. Oke, dan cara menghitungnya, pertama kita memberi ranking pada masing-masing data. Setelah itu kita hitung selisih rankingnya, lalu dikuadratkan. Semua nilai kuadrat selisih tersebut dijumlahkan, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini sehingga diperoleh nilai koefisien korelasi. Dan ini ada selanjutnya hasil nilai korelasi diinterpretasikan menggunakan tabel di sebelah kanan. Nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Dan semakin mendekati 1 berarti hubungan antara variabel semakin kuat. Dan untuk interpretasinya adalah 0,00 sampai 0,19 sama dengan hubungan sangat lemah. Dan 0,20 sampai 0,39 adalah hubungan sedang, dan ada 0,40 sampai 0,59 adalah hubungan sedang, dan ada 0,60 sampai 0,79 adalah hubungan kuat, dan ada 0,80 sampai 1,00 adalah hubungan sangat kuat. Jadi dari hasil perhitungan nanti kita bisa mengetahui seberapa kuat hubungan antara kedua variabel yang sedang diteliti. Terima kasih. Perkenalkan, saya Amelia Sapitri dengan NIM 66242028. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang studi kasus pertama, yaitu metode korelasi Pearson. Nah, pada studi kasus kali ini, sebuah toko kopi, yaitu Kopi Nusantara, mengalami penurunan pelanggan tetap setelah menaikkan harga minuman sebesar 10%. Nah, oleh karena itu, pemilik toko ingin mengetahui apakah kenaikan harga tersebut berhubungan dengan loyalitas pelanggan. Nah, pada slide ini ditampilkan langkah-langkah perhitungan korelasi Pearson. Pertama-tama, kita menghitung dulu nih nilai X kuadratnya, Y kuadrat, dan juga XY. Kemudian, menjumlahkan seluruh data. Setelah itu, semua nilai yang kita dapatkan dimasukkan ke dalam rumus Pearson, sehingga memperoleh nilai hasilnya yaitu minus 1. Nah, nilai tersebut menunjukkan korelasi negatif sempurna, yang berarti semakin tinggi harga produk, maka loyalitas pelanggan semakin rendah. Di sini dilakukan penelitian terhadap 5 pelanggan. Nah, dari data yang diperoleh, terlihat bahwa semakin tinggi harga produk, skor loyalitas pelanggan justru semakin menurun. Nah, untuk membuktikan apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan, dilakukan perhitungan, yaitu perhitungan korelasi Pearson. Selanjutnya, untuk studi kasus kedua, di sini mengenai korelasi Spearman. Setelah menaikkan harga minuman sebesar 10%, toko kopi, Kopi Nusantara, ingin mengetahui apakah persepsi pelanggan terhadap harga memengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, di sini penelitian dilakukan menggunakan kuesioner kepada pelanggan dengan skala sebagai berikut. Untuk persepsi harga, 1 yaitu sangat murah, 2 murah, 3 cukup mahal, 4 mahal, dan 5 sangat mahal. Dan di sini untuk loyalitas pelanggan, 1 sangat tidak loyal, 2 tidak loyal, 3 cukup loyal, 4 loyal, dan 5 sangat loyal. Nah, di sini terdapat tabel dengan persepsi harga dari 5 sampai dengan 1 dan loyalitas 1 sampai dengan 5. Nah, untuk pertanyaannya, di sini hitunglah hubungan antara harga produk dan loyalitas pelanggan menggunakan metode korelasi Spearman.
Di sini terlihat bahwa harga produk memiliki ranking dari 1 sampai dengan 5. Sedangkan loyalitas pelanggan memiliki ranking dari 5 sampai 1. Setelah itu dihitung selisih ranking atau D, kemudian dikuadratkan menjadi D kuadrat. Hasil perjumlahan seluruhnya yaitu D kuadrat sama dengan 40. Selanjutnya, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus kolerasi Spearman sehingga memperoleh nilai yaitu minus 1. Nah, hasil minus 1 ini menunjukkan bahwa terdapat kolerasi negatif sempurna, yang artinya semakin tinggi harga produk, maka loyalitas pelanggan semakin rendah. Nah, dengan demikian, hasil metode Spearman sejalan dengan hasil yang diperoleh menggunakan kolerasi Pearson. Dapat disimpulkan itu bahwa analisis kolerasi merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui arah dan tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Dalam analisis kolerasi terdapat dua metode utama, yaitu kolerasi Pearson yang digunakan untuk data numerik berdistribusi normal dan kolerasi Spearman yang digunakan untuk data ordinal atau data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, pemilihan metode yang tepat sangat penting agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik data. Dengan demikian, analisis kolerasi dapat memberikan gambaran hubungan antara variabel yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif di berbagai bidang. I just had to let you know you're